Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur kepada Tuhan, sebab pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada untuk beribadah kepada Tuhan. Kebaktian tatap muka dihentikan berdasarkan situasi terkini pandemik COVID-19 yang meningkat drastis dalam beberapa minggu terakhir, maka GKI Mojokerto mengambil keputusan untuk menghentikan kebaktian tatap muka mulai minggu ini tanggal 10 Januari 2021. Kebaktian tatap muka akan diselenggarakan kembali minimal dengan 2 minggu berturut wilayah kota dan Kabupaten Mojokerto masuk zona oranye. Mohon jemaat mengerti pentingnya hal ini dan turut mendoakan bagi keberlangsungan gereja melewati masa pandemik ini. Berita kelahiran, puji syukur untuk kelahiran bayi Kayla Emanuela Berta Gulo pada tanggal 4 Januari 2021, anak dari keluarga Depirianus dan Ike Gulo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dalam pertumbuhannya dan menjadi sumber sukacita bagi keluarga dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga memberitahukan kepada saudara-saudara semua, bagi jemaat yang belum mendapatkan kalender 2021, jemaat bisa mengambil di GKI Lawu dan di GKI Gama. Tiap keluarga mendapat 1 kalender. Warta selanjutnya, pembelian peralatan multimedia GKI Mojokerto. Majelis Jemaat GKI Mojokerto mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengadaan peralatan multimedia untuk menunjang kebaktian secara live streaming. Total nilai yang dibutuhkan sebesar Rp40.750.000. Jemaat yang tergerak hati dapat memberikan persembahan dengan transfer ke rekening GKI Mojokerto BCA Mojokerto maupun dengan kode QRIS yang sama saat kita memberikan persembahan. Warta selanjutnya, Sakramen Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 8 pagi. Perjamuan Kudus akan disiarkan secara langsung live streaming. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Panduan pelaksanaan dapat dibaca dalam warta gereja hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah ini, marilah kita mengambil waktu tenang dan mempersiapkan diri. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Marilah kita memulai ibadah kita dengan sepenuh diri kita menyembah dan memuji Tuhan Allah kita. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah yang berinkarnasi di dalam Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu menyayangi kita. Dan bukan hanya itu, kita juga menyaksikan bahwa dalam inkarnasi itu Yesus di dalam pelayanannya juga bersedia untuk dibaptis. Dan baptisan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Ia betul-betul bersolidaritas terhadap kita orang-orang yang berdosa. Dan itu mau mengajak kita juga untuk mengingat baptisan kita, untuk mau hidup terus-menerus dibarui
untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan baptisan Yesus juga mau mengajak kita dan mau menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Mari kita meresponnya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkaulah harapan. Sesungguhnya tiada satupun orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mengingat setiap kekurangan dan dosa yang telah dilakukan. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah.
Ya Allah yang Maha Kasih, kami tahu kami bukanlah orang-orang yang sempurna, yang sering kali jatuh di dalam kesalahan, dan bahkan kesalahan yang sama berulang-ulang. Karena itu Tuhan, kiranya kasih setiamu, belas kasihanmu boleh ada dalam hidup kami. Ampunilah Tuhan setiap perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan, yang menyakiti, yang mendukakan, yang melukai hatimu dan juga hati sesama kami. Dan ajarlah kami juga untuk menjadi pribadi yang mau terus-menerus dibarui, untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Baruilah Tuhan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus melalui perantaran Roh Kudus yang penuh dengan belas kasihan, kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam firman Allah. Yeremia 31 ayat yang ketiga mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa, karena ku tahu rintangan kan lenyap. Karena ku tahu rintangan kan lenyap. Aku hendak rendah hati selalu, karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, cinta kasih, dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu bahwa dalam situasi ini ada sebagian
Atau mungkin banyak di antara kami yang dipenuhi dengan kekhawatiran, yang dipenuhi dengan kecemasan, kegelisahan, bahkan mungkin kedukaan karena ditinggal oleh orang-orang terkasih. Dan bahkan ketika kami menjalani kehidupan kami, tak jarang kami menemui ada begitu banyak rintangan-rintangan yang menerjang. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh kekuatan. Kami butuh diteguhkan. Dan biarlah Tuhan, sabda-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dengan sabda-Mu kami boleh dapat melewati hari demi hari dengan tetap berpengharapan. Karena itu berkati kami Tuhan, agar kami boleh memahami, boleh mengerti, dan boleh menerjemahkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini akan berfokus pada Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan 11. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing tentunya, suatu rasa syukur kalau saya diberi kesempatan untuk dapat berkhotbah di GKI Mojokerto ini. Dan ini adalah kali pertama saya memimpin. Dan karena ini kali pertama, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Vo Eragea. Nama yang aneh, asing ya. Mungkin saudara berkata dalam hati, ini makhluk didatangkan dari mana, begitu ya. Namanya aneh sekali. Tidak perlu khawatir, saya masih dari bumi ini ya. Nama saya aneh karena itu berasal dari bahasa Nias. Ayah saya orang Nias, ibu saya orang Sunda. Saya lahir di Jakarta dan cetakannya seperti ini, ya. Dan sekarang saya melayani di GKI Gresik
bersama dengan Pendeta Gideon. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan Pendeta Gideon ya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumuli sebuah tema terus-menerus dibarui. Setuju atau tidak, kita semua akan terus-menerus mengalami yang namanya perubahan. Perubahan situasi misalnya. Ya. Sekarang kita kemana-mana harus memakai masker. Kalau dulu mungkin jarang-jarang. Sekarang kalau keluar rumah sebisa mungkin pakai masker. Sekarang saya khotbah pun juga menggunakan masker. Rajin cuci tangan. Tidak berkerumun. Menjaga jarak. Kita mengalami perubahan. Yang dulu sering nongkrong, kongko-kongko bersama dengan teman-teman. Sekarang tidak bisa sebebas dulu. Ada perubahan situasi. Ada juga perubahan teknologi. Mungkin zaman-zaman dulu tidak secanggih teknologi sekarang. Sekarang ibadah bisa live streaming. Zaman dulu gak bisa. Karena belum dilengkapi. Teknologinya tidak mumpuni. Sekarang HP semakin canggih. Kalau dulu yang namanya kita mau internet harus pergi ke warnet. Sekarang tidak perlu, kita punya smartphone, kita punya paket sinyalnya, oke bisa kita. Media sosial pun sudah menjadi luar biasa, aplikasi-aplikasinya juga menjadi semakin keren-keren. Ada video call, dulu kita nggak bisa video call, sekarang bisa video call. Ada perubahan yang terjadi dalam teknologi. Bahkan yang menarik adalah terkait dengan persembahan. Saya tidak tahu apakah di GKI Mojokerto ya persembahannya sudah pakai QR code ya. Zaman dulu gak ada. Bahkan itu sempat diperdebatkan ya, secara teologi misalnya. Tapi sekarang dimungkinkan beberapa gereja, bahkan mungkin hampir semua menggunakan itu. Karena memang pada situasi yang seperti ini memakai QR code ya. Dan mungkin bendahara jadi enak gitu ya. Langsung ada historinya tuh gitu ya. Histori persembahannya sudah masuk. Kalau dulu mungkin kita persembahan uang 1.000 dikucil-kucil nggak tahu Bapak Ibu. Sekarang saudara mau kasih 1.000 transfer ketahuan. Lah ini yang sering ngasih 1.000, 2.000 ketahuan gitu ya. Dan itulah perubahan teknologi yang terjadi saudara. Dan bukan hanya perubahan teknologi saja, perubahan gaya juga mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang dulu mungkin rambutnya lurus, sekarang jadi keriting. Yang mungkin dulu rambutnya keriting, jadi lurus, mengikuti trennya, gitu ya. Cara berpakaian pun, ya, juga mengikuti perubahan. Yang mungkin dulu stylenya, gayanya itu pakai outfit yang serba kebesaran gitu ya. Sekarang serba ngetat-ngetat, ngepres-ngepres gitu ya. Perubahan gaya. Mobilnya mobil baru, HP-nya HP baru ya, sepatu baru, tas baru. Istri suami? Lah ya jangan baru gitu ya. Cintanya yang baru kan begitu ya, bukan suami istrinya. Saudara. Perubahan. Dan perubahan dalam diri kita secara fisik. Kita juga mengalami itu. Mungkin dulu kita masih sehat bugar, sekarang kita sudah penuh dengan keriput, rambut sudah mulai memutih. Terjadi perubahan. Kita menjadi tua. Nah maka saudara, perubahan-perubahan yang ada itu idealnya kita sikapi dengan kita semakin mematangkan spiritualitas kita. Mestinya yang terjadi di tengah-tengah perubahan itu, baik yang ada dalam diri kita maupun yang ada di luar, itu perlu diimbangi dengan semakin matangnya spiritualitas kita.
Bagaimana kita melihat apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah itu baik atau tidak? Perubahan-perubahan yang ada perlu disikapi dengan itu. Maka supaya bisa seperti itu, kita perlu yang namanya terus membarui diri. Perlu terus untuk di-upgrade. Dan bagaimana caranya membarui diri? Nah, yang menarik adalah dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis dengan gaya yang nyentriknya pada waktu itu, bagaimana tidak dikatakan dalam bacaan kita. Di situ Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan, sesuatu yang rasa-rasanya begitu nyentrik pada waktu itu. Yohanes Pembaptis yang datang untuk menyerukan pertobatan. Yohanes Pembaptis datang untuk menyatakan supaya orang-orang itu memperbarui diri mereka. Dan karena itu dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sudah gayanya nyentrik, datang-datang teriak-teriak suruh orang untuk bertobat. Nah, yang menarik adalah saudara, di tengah-tengah seruan pertobatan itu, nampaknya Injil Markus menjelaskan bahwa ada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka mau dibaptis di Sungai Yordan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu direspon oleh banyak orang, dan mereka berbondong-bondong mengakui setiap perbuatannya dan mau bersedia untuk dibaptis di Sungai Yordan. Pembaptisan pada waktu itu bukanlah sesuatu yang istimewa atau bukanlah sesuatu yang berasal memang dari awal mulanya dari Yohanes Pembaptis, tidak. Orang-orang zaman dulu sudah tahu pembaptisan. Dan pembaptisan itu dilakukan bagi mereka orang yang non-Yahudi, yang mau untuk kemudian percaya terhadap Taurat. Baptisan itu sudah ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah baptisan yang seperti itu. Sebab sejatinya seruan yang mau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis adalah untuk mengubah hidup kita, bahwa baptisan itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar seremonial, tetapi lebih dari itu, mau mengajak orang-orang untuk membarui diri mereka. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam bacaan kita ditampilkan juga Yesus juga dibaptis. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ada anak katekisasi pernah bertanya kepada saya, loh, kok Yesus dibaptis? Bukankah baptisan pada waktu itu dilakukan terhadap orang-orang yang berdosa? Maka apakah Yesus itu berdosa? Pertanyaan yang kritis. Maka kita perlu memberikan catatan khusus bahwa baptisan Yesus tidaklah sama dengan baptisan orang-orang pada umumnya. Sebab baptisan Yesus itu bermakna yang pertama adalah bahwa itu adalah penggenapan seluruh kehendak Allah. Dalam Matius 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan, lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi,
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Dalam kisah yang juga pembaptisan Yesus, Injil Matius menjelaskan bahwa itu adalah penggenapan kehendak Allah. Nah, yang kedua, saudara, baptisan Yesus itu juga merupakan solidaritasnya terhadap orang-orang yang berdosa dengan segala penderitaannya. Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus itu peduli dengan kita, orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang menderita ini, orang-orang yang tidak sempurna ini. Dan bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa? Dan yang terakhir adalah baptisan Yesus itu menandai sebuah karya pelayanannya di dunia sebagai pribadi yang diurapi. Itu sebabnya, saudara, kalau misalnya dilihat lagi dalam ayatnya yang ke-10 sampai 11, itu adalah peristiwa yang hanya terjadi pada Yesus. Teofani, penampakan di dalam rupa Roh Kudus yang berupa burung merpati dan suara dari sorga. Dalam ayat 10 dikatakan, ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Maka baptisan Yesus menjadi baptisan yang khusus karena terjadi peristiwa teofani ini, penampakan ini. Dan itu tidak terjadi pada baptisan-baptisan yang lain. Nah, maka apa yang terjadi pada Yesus ini mau mengingatkan setiap kita dalam baptisan kita. Baptisan itu kan merupakan karya Allah yang menyucikan, yang memulihkan dan membarui realitas kehidupan yang telah dirusak oleh kuasa dosa. Baptisan tidak hanya sekali lalu sudah berhenti sampai di situ, tidak. Sebab baptisan sejatinya adalah sebuah tanda pertobatan. Lah, yang namanya orang bertobat itu kan gak bisa kemudian sekali langsung selesai. Pertobatan itu harus terus menerus dilakukan. Sebab sejatinya pertobatan itu ada penyesalannya. Orang kalau bertobat itu kan pasti menyesal. Oh iya, saya salah, saya telah melakukan kesalahan yang merugikan dan saya menyesal. Pertobatan selalu diawali dengan penyesalan. Nah, tidak berhenti sampai penyesalan saja Bapak Ibu, tetapi juga ada proses untuk mengubah diri. Itu sebabnya kata bertobat yang dipakai adalah metanoia, perubahan. Artinya apa? Kita mengubah diri kita. Karena kita tahu itu salah, maka kita perbaiki. Kita mengubah diri kita. Dari mana kita tahu perubahan itu terjadi atau tidak? Lihat buahnya. Sebab pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang menghasilkan buah. Pertobatan yang mewujud nyata. Maka dalam kehidupan kita, ketika kita itu menyadari bahwa setiap perilaku kita itu salah. Mungkin kita masih saja suka melukai anggota keluarga kita. Mungkin dari perkataan kita yang sering menyakiti istri atau suami kita atau anak kita. Atau mungkin kadang-kadang kita lepas kendali emosi lalu memukul suami, istri kita, anak-anak kita. Atau mungkin kita di dalam pekerjaan tidak jarang kita kemudian memaki karyawan, rekan pelayanan kita, rekan sekerja kita. Atau mungkin kita senang sekali yang namanya menipu, berbohong, dan sebagainya, saudara.
Maka pertobatan itu terjadi dalam penyesalan, perubahan diri, dan kemudian menghasilkan buah. Tantangan yang kita hadapi adalah jangankan untuk bertobat, sadar itu salah aja kan enggak, kadang-kadang begitu, saudara. Hal-hal yang membuat kita sulit bertobat bisa jadi pertama adalah karena kita sudah nyaman, kita berada pada zona nyaman kita. Siapa yang enggak senang melakukan dosa? Siapa yang enggak senang kalau misalnya bisa mencuri, menipu, gitu ya. Gak perlu les, gak perlu privat yang kayak gitu tuh bisa. Dan itu enak sekali dan nyaman sekali. Ya. Bisa cepat menghasilkan pundi-pundi keuangan. Dan itulah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Maka pada hari ini kita diajak saudara untuk mengingat sekali lagi baptisan kita, untuk memperbarui diri kita. Bahwa kita dipanggil untuk melakukan pertobatan itu secara terus menerus. Dan ini hanya mungkin terjadi ketika kuasa Roh Kudus bekerja dan orang itu bersedia membuka diri. Sehingga hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya pikir ini adalah hakikat atau inti dari ayat ke-8. Ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pertobatan terus-menerus itu akan terjadi ketika kita itu bersedia membuka diri sehingga hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Maka ketika misalnya kita tidak membuka diri kita tidak mau bersedia untuk dibarui, roh apa yang ada dalam diri kita? Roh Kudus atau Roh Kudis? Begitu ya. Yang kemudian membuat kita itu tidak mau untuk membarui diri kita. Bukankah kita dipanggil, saudara, untuk terus-menerus menjadi pribadi yang dibarui? Menjadi pribadi yang semakin lebih baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menyesal dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita itu mau bertobat aja mikir-mikir. Ya. Lah, nanti saja. Dan seringkali yang terjadi adalah kalau bisa besok. Kenapa harus sekarang? Bukankah yang benar kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Tapi kebanyakan orang kalau bisa besok, ngapain sekarang? Nanti-nanti saja. Seorang penulis lagu yang juga turut berkontribusi banyak dalam himne gerejawi, Ishak Ward, pernah mengatakan bahwa tidak ada pertobatan dalam kubur. Yang sebenarnya mau mengatakan bahwa ketika kita mau melakukan pembaruan diri dalam pertobatan itu, jangan ditunda-tunda. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Dalam pelayanan saya menyaksikan ada begitu banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang kaget, yang menyesal, yang kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi karena mereka itu merasa bahwa masih ada hari esok. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Sehingga yang terjadi adalah sebuah penyesalan.
Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ishak Wat. Tidak ada pertobatan dalam kubur. Maka teruslah barui diri selagi ada kesempatan. Dan bukankah hidup itu adalah kesempatan? Kalau kata lagu siapa itu? Pengarangnya itu. Yang hidup ini adalah kesempatan. Ya. Maka pakailah setiap kesempatan yang ada untuk terus membarui diri kita. Selamat membarui diri Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menyatakan, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Panduan perjamuan kudus dalam masa pandemi. Di awal masa pandemi kita telah menunda perjamuan kudus dengan harapan bahwa pandemi akan segera berlalu dan kita dapat melaksanakan perjamuan kudus di gedung gereja. Kini kita menghadapi kenyataan bahwa pandemi masih terus berkelanjutan dan belum diketahui kapan akan berakhir. Padahal firman dan perjamuan kudus pada prinsipnya adalah dua unsur utama dalam kebaktian minggu. Oleh sebab itu kita berupaya supaya perjamuan kudus dapat dilaksanakan meskipun tidak sama persis seperti dalam keadaan normal. Kehadiran umat dalam perjamuan kudus secara ideal memiliki tiga unsur, yaitu unsur lokasi, unsur waktu, unsur berhimpun. Ketiga unsur tersebut tentunya tidak dapat secara ideal dipenuhi dalam masa pandemi. Meskipun demikian, hal itu dapat disiasati dengan kehadiran teknologi digital. Sekalipun unsur lokasi dapat diatasi dengan penyiaran perjamuan kudus lewat teknologi digital, kita tetap harus menjaga unsur waktu dan berhimpun dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, tindakan real time menjadi hal yang sangat penting dalam melaksanakan perjamuan kudus di masa pandemi. Proses pelaksanaan perjamuan kudus di GKI Mojokerto bagi anggota jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus dari rumah
dapat menggunakan roti atau hosti dan anggur melalui 3 cara, yaitu menyiapkan secara mandiri di rumah, dapat juga mengambil hosti dan anggur di gereja, kemudian mendaftar ke kantor gereja untuk kemudian penatua akan mengantar hosti dan anggur ke anggota jemaat. Hosti dan anggur yang dipersiapkan oleh majelis jemaat adalah hosti dan anggur yang sudah dikemas secara higienis. Ketiga cara ini dipilih dengan pertimbangan bahwa roti dan anggur yang digunakan dalam perjamuan kudus bukan sesuatu yang memiliki daya magis, tetapi sehingga ada kebebasan dalam pengadaannya. Khusus untuk bagian liturgi perjamuan kudus hanya disiarkan secara langsung, sehingga rekaman di channel YouTube GKI Mojokerto dan siaran radio tidak ada perjamuan kudus di dalamnya. Maka jika anggota jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus dapat mengikuti melalui kebaktian secara langsung pada jam yang sama. Formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 17 Januari 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja secara daring dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk sabda-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk mengingat dan memperbarui terus komitmen kami untuk hidup dalam pertobatan yang mau memperbarui diri kami menjadi lebih seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mampukan Tuhan dan sertai agar sekiranya kami boleh berupaya terus-menerus berkomitmen untuk mewujudkan pertobatan tanpa terputus, melainkan berkesinambungan di dalam kehidupan ini. Ya Allah, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang mengalami pergumulan karena sakit. Barangkali ada di antara kami saudara-saudari kami yang berjuang untuk pulih dari COVID-19. Tuhan tolong setiap kami. Tolong mereka juga yang berjuang agar mereka boleh tetap semangat, bersuka cita, sehingga pemulihan itu boleh cepat terjadi dan mereka dapat melakukan segala aktivitas tugas dan tanggung jawab mereka seperti sedia kala. Ataupun mereka yang sakit di luar dari COVID-19, kiranya juga Tuhan menolong, berkati agar mereka juga setia untuk mematuhi anjuran-anjuran dari tenaga medis. Sebab kami percaya juga Tuhan bahwa kesembuhan dan Engkau juga bekerja melalui mereka, melalui tim-tim medis. Dan berkati juga setiap keluarga yang mendampingi, yang merawat, Tuhan juga yang senantiasa berikan mereka kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sedang berkesusahan karena masalah ekonomi. Terlebih pandemi COVID-19 ini pun juga membuat kemerosotan dalam bidang ekonomi. Ada mungkin di antara kami yang di PHK dan masih terus berjuang untuk mencari pekerjaan yang lain. Tuhan tolong kami, agar kami boleh terus memberikan yang terbaik. Kami tidak larut di dalam situasi yang sulit ini, namun mampu berjuang. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mengalami pergumulan ekonomi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang juga sedang dalam masa usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan hati mereka, agar mereka di masa tuanya tidak berputus asa, tidak merasa kesepian, melainkan tetap bersuka cita. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Mojokerto. Kiranya Engkau boleh berkati agar kehadiran gereja ini boleh menjadi berkat. Mojokerto, GKI Mojokerto boleh dapat ikut ambil bagian di dalam mewartakan cinta kasih dan damai sejahtera. Berkati juga Tuhan para pemerintah dan juga masyarakat. Kiranya Tuhan biarlah Kau berikan hikmat bagi setiap kami, bagi para pemimpin kami, agar juga tetap setia mematuhi protokol-protokol kesehatan. Segala usaha penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memperlengkapi, memampukan dan menyertai langkah kehidupan kami.
Berkati juga Tuhan rekan-rekan majelis di tempat ini, pendeta dan penatua dan keluarga mereka Tuhan berkati. Karyawan, aktivis, anggota dan simpatisan GKI Mojokerto Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Inilah permohonan kami yang tidak sempurna ini. Kiranya Kau sempurnakanlah Tuhan, sebagaimana doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan 1 Tawarikh 29 ayatnya yang ke-17a. Demikian persembahan kita. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat transfer ke rekening GKI Mojokerto, itu BCA dengan nomor 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Kemudian yang kedua, pelayanan persembahan juga bisa melalui amplop yang dimasukkan dalam kotak yang tersedia di gereja atau kontak penatua sektor untuk membantu saudara. Pelayanan persembahan yang ketiga dapat secara scan kode QRIS seperti yang terlihat di layar saat ini. Scan QRIS bisa langsung melalui menu pembayaran online aplikasi
Saku, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan semacamnya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah persiapkan dan persembahkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami mengucap syukur karena kemahabaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan tak dapat dihalangi bahkan oleh pandemi sekalipun. Karena kasih Tuhan itulah, karena berkat-berkat yang sudah kami terima dari Tuhan, maka kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Berkatilah dan sucikanlah Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Untuk majelis yang mengelolanya, Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah syukur kami Tuhan. Terimalah persembahan kami dan sucikanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Allah, mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini untuk membawa damai. Kiranya kita senantiasa terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah dan wartakan karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Mari kita pulang dan memohonkan berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui perantaraan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk membarui diri kita, menguatkan kita di dalam pembaruan itu, dan memberikan kesadaran kepada kita untuk terus melakukannya di dalam kehidupan ini, dari semula sampai selama-lamanya.
Amin.